Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk kepala domba ini. Di sini saya menggunakan benang silk cotton seperti ini atau katun sutra, dua warna putih dan warna coklat. Untuk benang ini saya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 4 atau 2,5 mm, jadi hasilnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sesuai dengan helaian benangnya. Kita juga akan membutuhkan jarum pentul dan jarum jahit, lalu sedikit benang sulam warna hitam untuk membuat sulaman sederhana di sini. Juga stitch marker, kemudian gunting dan safety eyes berukuran 12 mm. Apabila teman-teman tidak punya safety eyes, bisa nanti bagian mata menggunakan sulaman, jadi siapkan juga benang untuk menyulam bagian mata. Dan tak lupa sedikit dakron sebagai isian dari amigurumi kita. Kita akan mulai menggunakan benang warna coklat terlebih dahulu. Di sini kita awali dengan membuat 9 chain. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian round 1 akan kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri. 1, 2. Di sini kita mulai membuat 7 SC. Jadi di 7 chain masing-masing kita isi dengan 1 SC. Pasang stitch marker atau penanda untuk menandai stitch pertama dari round 1. Kita lanjutkan buat 1 SC lagi di chain berikutnya. Maaf, saya keliru, saya lepas dulu. Di sini kita buat ini, saya sudah membuat 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu pada chain terakhir di sini kita isi dengan 3 SC. Di dalam satu chain ini ya, langsung kita isi dengan 3 SC. Lalu setelah itu kita akan bekerja pada sisi lain chain yang di sebelah sini. Kita buat 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada chain terakhir, ini saya masih SC yang ke-6 ya, tadi belum masuk, ini sudah 6. Kemudian pada chain terakhir di sini kita isi dengan increase, berarti kita membuat 2 SC di dalam satu stitchnya di sini ya. Langsung kita isi dengan 2 SC. SC yang pertama, lalu SC yang kedua. Di sini kita bekerjanya continuous round, jadi tidak membuat slip stitch ya. Maka dari itu sangat-sangat dibutuhkan penanda ini untuk memudahkan pengerjaan kita dan menandai kita sudah sampai di round yang mana. Ini kita lepas dulu, kita lanjut round 2.
langsung ya ke sini tanpa slip stitch. Pada round 2 kita buat terlebih dahulu increase. Seperti sudah saya sampaikan, increase berarti membuat 2 SC di dalam satu stitchnya. Pasang lagi stitch marker pada stitch yang pertama. Ini seperti ini. Lalu buat 6 SC. Setelah selesai membuat 6 SC, di sini kita buat 3 increase, berarti di 3 stitch 1 2 3 di masing-masing stitch kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya. Ini increase yang pertama, lalu bergeser ke stitch sebelahnya, buat juga increase di sini 2 SC dalam satu stitch, lalu di stitch berikutnya lagi juga membuat increase. Setelah itu kita buat 6 SC di sini masing-masing stitch. Nih 6 stitch kita isi masing-masing dengan 1 SC. Ada 4, 5, dan 6. Lalu pada 2 stitch terakhir ini kita ada sisa 2 stitch ya. Di masing-masing stitch kembali kita isi dengan increase. Sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 24 stitch. Seperti ini, kita lanjut round 3. Kita buat increase terlebih dahulu pada round 3 ini. Pasang lagi stitch marker pada stitch pertama. Lalu setelah itu buat 7 SC. Lalu setelah membuat 7 SC, di sini kita buat pengulangan increase, kemudian SC sebanyak 3 kali. Jadi di sini increase terlebih dahulu, increase, lalu di sebelahnya kita buat SC. Ini adalah pengulangan pertama kita. Lalu sebelahnya kita buat lagi increase. Lalu di sebelahnya kita buat lagi SC. Ini adalah pengulangan kedua kita. Lalu di sini kita buat lagi increase. Dan kemudian di sebelahnya kita buat SC. Jadi ini adalah 3 kali pengulangan. Lalu di sebelahnya di sini kita buat 6 SC. Lalu setelah membuat 6 SC, di sini kita buat pengulangan increase, kemudian SC sebanyak 2 kali. Ini increase, kemudian SC, lalu di sebelahnya increase, dan di sebelahnya lagi SC. Seperti ini. Di akhir dari round 3 kita punya 30 stitch. Apabila teman-teman kurang yakin, silahkan dihitung dan pastikan jumlahnya adalah pas, supaya nanti tidak perlu bongkar ketika sudah sampai di round-round berikutnya. Lanjut round 4,
Kita buat increase terlebih dahulu. Lalu setelah itu buat 8 SC. Lalu setelah itu buat pengulangan increase, lanjutkan dengan 2 SC sebanyak 3 kali. Ini increase terlebih dahulu. Kemudian di sebelahnya 2 SC. Lakukan pengulangan ini 2 kali lagi di sebelah sini ya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan 6 SC. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan increase. Lalu 2 SC sebanyak 2 kali, sehingga di akhir dari round 4 kita akan punya 36 stitch. Di sini increase, lalu berikutnya 2 SC di masing-masing stitch, 1 SC, kemudian 1 SC. Kita lanjutkan round 5. Buat increase terlebih dahulu. Lalu jangan lupa pasang stitch marker lagi. Lalu setelah itu 9 SC. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan increase. Lalu 3 SC sebanyak 3 kali. Increase. Kemudian 3 SC. 1 2 3. Ini adalah pengulangan pertama kita. Lakukan 2 kali lagi. Lalu 6 SC, dan nanti diakhiri dengan pengulangan increase, kemudian 3 SC sebanyak 2 kali, sehingga di akhir dari round ini kita akan punya 42 stitch. Sini, lalu nanti di sebelah sini adalah pengulangannya. Lanjut round 6, kita buat increase terlebih dahulu, kemudian 10 SC. Increase. Selalu pasang stitch marker, kemudian 10 SC. Maaf, ini kurang rapi. Lalu setelah 10 SC kita buat pengulangan increase, kemudian 4 SC sebanyak 3 kali. Di sini increase terlebih dahulu. Lalu di sebelahnya buat 4 SC. 1 2 3 4. Ini pengulangan pertama, lakukan pengulangan kedua dan ketiga. Lalu setelah 3 kali pengulangan increase kemudian 4 SC, di sini kita lanjut 6 SC. Lalu nanti setelah 6 SC buat pengulangan lagi increase, kemudian 4 SC sebanyak 2 kali pengulangan,
Sehingga di akhir dari round 6 kita akan punya 48 stitch. Ini saya sudah selesai membuat 6 SC, baru di sini saya buat pengulangannya. Increase, lalu kemudian 4 SC. 1 2 3 dan 4. Lakukan 1 kali pengulangan lagi. Hasil sampai dengan round 6 seperti ini kurang lebih ya. Lalu sekarang kita lanjutkan round 7. Pada round 7 kita hanya membuat 48 SC, jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC. Lakukan ini sampai dengan round 18. Jadi kita melakukannya sebanyak 12 round. Buat 1 SC di setiap stitchnya. Kita ketemu di akhir dari round 18. Teruskan dulu teman-teman. Ini saya sudah selesai sampai dengan round 18, jadi sudah membuat pengulangan 48 SC sebanyak 12 round. Dan ini cara saya supaya memudahkan saya saat merajut. Pada round sebelum pengulangan saya beri tanda, jadi ke atas tinggal dihitung 12. Sini ini penandanya di sini, berarti dari atasnya ini terhitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ini sudah membuat 12 round. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan round 19. Pada round 19 kita buat decrease. Di sini decrease atau SC2 together itu membuat 2 SC dijadikan 1. Pembuatan decrease yang saya lakukan adalah metode invisible decrease. Jadi kita hanya memasukkan hakpen ke bagian front loop. Jadi di bagian utas yang di depan, yang di dekat dengan kita ini, langsung masuk ke kedua front loop 2 stitch ini ya. Ini langsung seperti ini. Kemudian kait benang melewati kedua loop itu seperti ini. Kemudian kait benang seperti ini. Ini cara membuat decrease-nya seperti ini ya. Jadi nanti setiap kali ada decrease berarti kita hanya melewatkan hook pada bagian front loop saja. Kemudian berikutnya di sini kita buat 10 SC. Biasa ya, kalau tidak ada pemberitahuan back loop atau front loop berarti menembus kedua loopnya seperti ini. Lalu setelah selesai membuat 10 SC, dilanjutkan dengan pengulangan decrease, kemudian 4 SC, diulang sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita buat decrease dengan cara yang seperti tadi ya. Kita hanya lewatkan di bagian front loop, kemudian front loop, kait benang melewati 2 loop yang di sini, langsung seperti ini, lalu kait benang lagi. Ini decrease, kemudian di sebelahnya kita buat 4 SC, 1 2 3 4. Lalu di sebelahnya adalah pengulangan yang kedua, decrease, kemudian 4 SC, 1 2 3 dan 4. Kemudian kita lanjutkan dengan pengulangan yang ketiga. Di sini decrease lagi, lalu 4 SC, 1 2 3
dan 4. Setelah 3 kali pengulangan, kita lanjutkan dengan 6 SC. Setelah 6 SC, di sini pengulangan decrease kemudian 4 SC, decrease kemudian 4 SC ya. Jadi di sini pengulangan decrease kemudian 4 SC sebanyak 2 kali. Sampai dengan di akhir round 19 kita nanti akan punya 42 stitch. Lalu setelah itu kita lanjut round 20 dan round 21. Kita membuat 1 SC di setiap stitchnya saja sebanyak 2 round ini. Jadi di round 20 dan round 21 kita tetap punya 42 stitch. Lakukan membuat 1 SC di setiap stitchnya ini sebanyak 2 round. Silahkan diteruskan, kita ketemu di akhir dari round 21. Lalu setelah itu kita lanjutkan round 22 ya. Di sini kita buat decrease terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 9 SC. Ini decrease. Saya beri penanda dulu. Lalu 9 SC. Lalu pengulangan decrease dilanjutkan dengan 3 SC sebanyak 3 kali. Di sini decrease, kemudian 3 SC, berarti di sini 1, 2, 3. Ini adalah pengulangan pertama kita. Lakukan 2 kali pengulangan lagi, decrease kemudian 3 SC, decrease kemudian 3 SC. Lalu dilanjutkan dengan membuat 6 SC. Dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan membuat pengulangan decrease kemudian 3 SC sebanyak 2 kali pengulangan. Sehingga di akhir dari round 22 kita akan punya 36 stitch. Dilanjutkan dulu sampai dengan akhir dari round 22. Setelah itu kita lanjut round 23. Pada round 23 kita buat 36 SC. Jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC saja sebanyak 1 round ini ya, di round 23. Lalu setelah selesai kita lanjut round 24. Pada round 24 kita juga tetap membuat 36 SC, tapi kali ini hanya bekerja pada bagian back loop. BLO singkatan dari back loop only. Yang depan yang dekat dengan kita ini front loop, maka yang dekat dengan jari tengah ini pada tampilan di video ini adalah back loop. Jadi kita memasukkan hakpen hanya pada bagian back loop saja. Seperti ini. Untuk membuatnya pasang stitch marker untuk memudahkan. Jadi di setiap stitch tetap membuat 1 SC saja, tapi kali ini masuknya tidak melewati kedua loop seperti ini, tapi hanya di bagian back loop ya, seperti ini. Seperti ini. Lakukan terus sebanyak 1 putaran ini ya, sampai dengan akhir. Jadi tetap di akhir dari round 24 kita akan punya 36 stitch. Kita lanjutkan
round 25. Pada round 25 kita juga tetap melakukan pada bagian BLO. Jadi di sini di back loop ya. Kita buat SC terlebih dahulu. 1 SC saja. Jangan lupa langsung pasang stitch marker. Lalu setelah itu kita skip 1, jadi kita lewati 1 stitch yang di sebelahnya, langsung di sebelahnya lagi di sini kita buat 8 SC. Nih. 1 2, teruskan dulu sampai dengan 8 SC. Ini 3 kurang 5 lagi. Setelah selesai 8 SC, kemudian di sini kita buat pengulangan SC. Sebentar, kurang rapi punya saya. Ini SC. Kemudian skip 1, lalu buat 2 SC. 1 2. Ini pengulangan pertama, lakukan 2 pengulangan lagi. Sini SC. Kemudian skip 1, lalu buat 2 SC. 1, sebelahnya lagi 1, berarti sudah 2 SC. Kemudian pengulangan yang ketiga di sini 1 SC, lalu skip 1, lalu buat 2 SC. 1 dan sebelahnya lagi 1, seperti ini ya. Lalu berikutnya buat 6 SC. Jadi 1 2, oh maaf kurang rapi, teruskan dulu sampai dengan 6. Lalu di bagian akhir kita buat pengulangan SC, kemudian skip 1, dilanjutkan dengan 2 SC sebanyak 2 kali pengulangan. Ini 1 SC nya, skip 1, lalu berikutnya 2 SC, 1 2, lalu 1 SC, skip 1, 1 2, seperti ini ya. Jadi di akhir dari round 25 kita punya 30 stitch. Silahkan sambil dihitung untuk memastikan jumlahnya supaya tidak ada kekeliruan. Kemudian pada round 26 kita akan membuat 30 SC tetap di BLO ya. Jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC saja. Lanjutkan dulu ya, membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jangan lupa hanya di bagian BLO. Setelah selesai round 26 membuat 30 SC di bagian back loop, sekarang di round 27 kita buat tetap di bagian back loop ya. Ini SC terlebih dahulu. Mohon maaf ya, suara petasan. Kemudian di sini kita skip 1, lalu buat 7 SC. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan pengulangan SC, kemudian skip 1, kemudian buat SC lagi sebanyak 3 kali. Jadi di sini SC terlebih dahulu, kemudian skip 1, lalu buat SC. Ini pengulangan pertama. Pengulangan kedua SC,
kemudian skip 1, kemudian SC lagi, kemudian SC, skip 1, kemudian SC. Ini sudah selesai pengulangan ketiga. Lalu dilanjutkan dengan membuat 6 SC. Dilanjutkan dengan pengulangan SC, skip 1, kemudian 1 SC lagi, sebanyak 2 kali pengulangan ya. Ini pengulangan pertama, lalu ini pengulangan kedua, SC, kemudian skip 1, terakhir SC lagi. Sehingga di akhir dari round 27 kita punya 24 stitch. Lalu round 28 adalah round terakhir kita. Kita buat 24 SC pada BLO juga tetap ya. Pada round 28 ini di setiap stitch buat 1 SC saja, tetap di bagian back loop. Setelah selesai, tidak usah ditambah 1 chain. Di sini kita akan putus benang, sisakan benang cukup panjang ya teman-teman, nanti akan digunakan untuk menjahit. Jadi kita menyatukan lubangnya ini dengan cara dijahit. Ini saya lebih baik menyisakan lebih panjang daripada kekurangan. Ini kurang lebih 20 sampai 25 cm sisa benangnya. Seperti ini. Nanti akan kita pasang mata. Sekarang kita akan memasangkan mata saat posisi masih terbuka seperti ini ya, belum tertutup. Nah, ini bisa dari sisi yang sebelah sini atau mau pakai sisi yang sini juga sama saja, silahkan. Nanti pemasangan matanya itu adalah pada round 19 dengan jarak kurang lebih 5 stitch ya setelah terpasang. 1 2 3 4 5. Di situ kemudian kalau cara saya ketika bentuk kepalanya ini atau bentuk amigurumi kita ini tidak simetrik, ini karena bentuknya kan oval ya, kecuali kalau bentuknya adalah lingkaran, itu dari sisi mana saja silahkan pemasangannya tidak masalah. Sedangkan kalau bentuknya oval seperti ini, saya lebih suka untuk mengisi dakron terlebih dahulu. Jadi isi dakron sampai dengan penuh ya, ya tidak sampai dengan 100% penuh, kurang lebih 90% lah ya, supaya bentuk dari amigurumi kita, kalau di sini bentuk kepala dombanya itu sudah terlihat. Jadi nanti pemasangan safety eyes kita bisa hitung di round 19, tapi posisi atau letaknya itu di sebelah mana itu akan lebih bagus jika kita sudah memasukkan dakronnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini, misalkan ya, ini contoh saja dari saya seperti ini ya, ini masih belum penuh, ini masih sekitar 50% saja ini terisinya, masih belum dimampatkan. Supaya bagus ya, agak didorong supaya bagian bawah itu juga terisi padat ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya pengisian saya. Ini saya lepas dulu tadi. Lalu setelah itu kita mau pasang di mana, sisi sebelah sini atau sini, bebas aja ya, mau sebelah mana. Kemudian kita hitung dari atas ya, round 19 itu di mana posisinya. Ini adalah round 24 tadi mulai membuat BLO ya, berarti ini adalah round 23. 23 kita turun ke bawahnya 22, 21, 20, 19. Berarti di sekitar sini ya, antara 20 dengan 19 kita pasang dulu kurang lebih
mana yang tengahnya, yang terlihat sebagai tengah mana, atau senternya itu sebelah mana. Nah, seperti ini. Kita buat patokannya dulu, pindah-pindah saja, dibantu dengan jarum pentul, dirasakan kira-kira mana yang bagian tengahnya. Lalu setelah itu kita bergeser ke kanan dan ke kiri. Ini adalah senternya ya. Kemudian ke kanan 1 2 3 4 5, ke kiri 1 2 3 4 5, misalkan seperti ini ya. Lalu nanti bila ini sudah dirasa pas menurut teman-teman, oh udah pas nih, udah tengah gitu ya. Oke, kalau sudah posisinya sudah sesuai seperti ini, arahkan seperti ini teman-teman. Ini hanya cara saya ya untuk memudahkan. Nanti misalnya saya akan memasang kembali, gimana ini. Jadi seperti ini. Supaya apa? Kita akan keluarkan lagi ini dakronnya. Jadi supaya nggak mengganggu saat melepas dakron ya. Kalau ada jarumnya itu biasanya agak sulit mengeluarkannya lagi. Nih ya, sudah kosong. Baru kita akan pasang safety eyes-nya. Karena lubang safety eyes itu ini cukup besar ya. Sini, ini kalau dari sini ini terlalu jauh nanti hasilnya. Jadi ini saya geser 1 stitch lagi ke sini, sehingga nanti bisa mendapatkan jarak yang sesuai. Ini di sini ya, saya geser 1 stitch ke arah tengah, berarti ya ke kiri, dari yang kanan ke kiri. Sini kita bantu dengan hakpen buat lubang untuk memudahkan masuknya. Mohon maaf sekali ya, banyak suara-suara petasan dan kendaraan lalu lalang seperti ini. Dorong ya, seperti ini. Lalu yang sebelah juga geser 1 stitch ke arah tengah. Jadi tadi di sini berarti geser di sebelah sini ya, berpindah ke arah sini. Kita bantu dengan hakpen buat lubangnya. Berarti dari titik tengah tadi cukup bergeser 4 saja ya, tidak 5. Kalau nanti dirasa kurang sesuai, bisa geser lagi. Ini ya hasilnya. Saya lepas dulu bagian tengah. Kita hitung 1 2 3 4 5 jaraknya ya antara kedua matanya. Oke, baru kalau setelah seperti ini sudah sesuai, kita pasang washer atau pengamannya yang bagian belakang seperti ini. Ini bagian yang lebar, ini bagian yang ada lubangnya kecil, ini bagian atas ya. Jadi yang lebar di bagian bawah seperti ini. Tekan sampai bunyi klek gitu ya, sudah terpasang aman seperti ini. Lakukan juga untuk yang sebelahnya. Setelah kedua washer terisi atau terpasangkan itu ya di dalam sana, sekarang kita akan isi kembali dengan dakron sampai dengan penuh. Untuk penjahitannya di sini, ini stitch terakhir saya ya, di sini sudah tadi.
apabila teman-teman perhatikan ini di bagian atas rajutan kita itu ada 2 utas ya. Masing-masing stitch ada 2 utas seperti ini. Bisa dibilang apabila kita hitung untuk memudahkan dari sisi paling luar ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Yang kita jahit adalah yang nomor 2 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 3 seperti itu berpasangan sampai dengan ujung. Oke, kita mulai. Ini supaya mudah posisinya, ini saya masukkan dulu seperti ini. Seperti ini. Sebentar, benangnya kurang rapi. Kita lanjutkan ya menjahitnya. Seperti itu saja. Ini utas yang saling berdekatan saja ya yang diambil seperti ini. Nah, sampai dengan menutup. Kembali lagi dari sini ke arah sana. Seperti itu saja terus. Sesampainya di ujung ini kita akan rapikan sisa benang. Cukup dengan memasukkan jarum kita ke dalam seperti ini. Tarik supaya posisinya lebih rata. Kemudian kembalikan ke stitch yang sama seperti ini. Bila ingin merapikan ujung atau sudut sebelah sini, kita arahkan ke sini jarum kita seperti ini. Kemudian tusuk lagi supaya sisi ini juga sedikit lebih rata. Seperti ini. Nanti sisa benang bisa ditusuk-tusukkan ke stitch-stitch mana saja. Ini kembali masuk di stitch yang sama, lalu keluar di stitch lain. Nanti benang kita, sisa benang akan tertahan di tengah-tengah dakron, jadi akan membuat lebih aman ya rajutan kita seperti ini. Lalu kalau dirasa sudah cukup, bisa dirapikan sisa benangnya. Lalu sekarang kita akan merajut bagian telinganya. Untuk telinga kita akan buat 2. Ini saya sudah buat 1. Kita akan buat yang kedua bersama-sama. Di sini awalan kita buat 2 chain. Apabila teman-teman nantinya kesulitan menggunakan awalan berupa 2 chain, silahkan menggunakan awalan berupa magic ring ya. Kemudian round 1 kita mulai di chain kedua dari hook.
yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Pada chain yang kedua ini kita isi dengan 6 SC, sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Pasang stitch marker untuk memudahkan kita menandai awal round ya. Ini saya buat 2 3 dan diteruskan sampai dengan 6. Lalu round 2 kita buat 6 increase, jadi di setiap stitch itu masing-masing kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya, sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Ini kita pasang stitch marker pada stitch pertama. Dilanjutkan untuk membuat increase di setiap stitchnya. Kemudian round 3 kita buat pengulangan SC kemudian increase sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch. Ini SC pertama saya, kemudian dilanjutkan sebelahnya increase. Ini pengulangan pertama, lanjutkan lagi SC kemudian increase, begitu seterusnya sampai dengan kita memiliki 6 kali pengulangan. Ini saya baru membuat 2 kali pengulangan. Lalu lanjut round 4 sampai dengan round 5 itu masing-masing round hanya membuat 18 SC ya, jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC. Lakukan untuk 2 round ini, yaitu round 4 dan 5. Lalu pada round 6 kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase sebanyak 6 kali pengulangan, sehingga di akhir dari round 6 kita akan punya 24 stitch. Ini 2 SC kemudian di sebelahnya increase, lakukan 5 kali pengulangan lagi, 2 SC kemudian increase, begitu seterusnya. Lalu pada round 7 sampai dengan round 12 kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya, jadi sebanyak 6 round ini ya, dari round 7 sampai round 12. Di setiap roundnya nanti cukup membuat 24 SC ya, tetap seperti itu, 24 SC, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kita ketemu nanti di akhir dari round 12. Setelah selesai sampai dengan round 12, kita lanjut round 13. Di sini kita buat pengulangan 10 SC kemudian decrease sebanyak 2 kali, sehingga di akhir dari round 13 kita akan punya 22 stitch. Jadi di sini buat dulu 10 SC kemudian nanti decrease.
Ini membuat 10 SC, kemudian sini decrease-nya. Caranya sama seperti sebelumnya, jadi hanya memasukkan hakpen pada bagian front loop saja seperti ini. Seperti ini. Ini pengulangan pertama, kita buat satu kali lagi 10 SC, kemudian di akhir nanti buat decrease. Lalu kita lanjutkan di round 14. Ini sebenarnya totalnya adalah 2 kali pengulangan yang besar ya, tapi di sini saya buat dijabarkan supaya lebih mudah pengerjaan teman-teman. Di sini kita buat 3 SC, kemudian decrease, diulang 2 kali, kemudian buat 1 SC. Jadi di sini buat dulu 3 SC, 1 2, kemudian 3, pasang stitch marker pada stitch pertama, lalu setelah itu buat decrease di sini, pengulangannya adalah 3 SC dan decrease-nya ya. Jadi di sini buat lagi dulu 3 SC, 1 2 3, kemudian decrease. Ini sudah sesuai pengulangan ya, 3 SC kemudian decrease, diulang 2 kali, kemudian 1 SC di sini. Lakukan lagi 3 SC, kemudian decrease, 1 2 3, kemudian decrease, ulangi sekali lagi 3 SC, 1 2 3, kemudian decrease. Ini pengulangan kedua, dan terakhir adalah 1 SC. Di akhir dari round 14 ini kita punya 18 stitch. Kemudian di round 15 kita buat pengulangan SC, kemudian decrease sebanyak 6 kali pengulangan. Sehingga di akhir dari round 15 kita akan punya 12 stitch. Ini SC, kemudian decrease. Seperti itu terus diulang sampai dengan 1 putaran ya. SC, kemudian decrease. Dilanjutkan dulu. Kita lanjut, round 16 adalah round terakhir untuk bagian telinga. Di sini kita buat 12 SC, jadi di setiap stitch cukup buat 1 SC, sehingga di akhir dari round 16 kita tetap punya 12 stitch. Setelah selesai, kita potong benang, sisakan cukup panjang ya untuk menjahitkan telinga ke kepala. Tidak perlu tambah 1 chain sebagai pengaman, seperti ini saja. Dan untuk telinga tidak perlu diisi dengan dakron. Jadi biarkan dia kempes seperti ini ya, supaya nanti saat dipasangkan di sini dia bisa menempel bagus ya, seperti ini. Ini akan kita jahit belakangan. Sekarang kita akan membuat bulu-bulunya di bagian atas ya. Untuk membuat bulu-bulu pada bagian atas kepala, di sini kita akan pakai benang warna putih. Awalan saya sisakan cukup panjang ini sekitar 10-15 cm, nanti fungsinya untuk memudahkan kita saat merapikan.
Di sini kita buat slip knot terlebih dahulu, lalu masukkan hakpen pada loop yang tersisa di sini. Ini tadi kita mengerjakan pada bagian BLO, jadi ini yang tersisa adalah loop bagian front loop ya, bagian depan ini di sini. Jadi kita bekerjanya pada bagian front loopnya. Lalu kita buat SC di sini seperti ini. Lalu buat 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu setelah itu buat SC pada stitch sebelahnya seperti ini. Lalu lanjut lagi membuat 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan lakukan seperti ini lagi buat SC pada stitch sebelahnya. Lakukan ini sampai dengan satu putaran ya, sampai di batas yang sebelah sini. Ini pada ini ya, perbatasannya di sini. Di pergantian round di sini kita buat seperti ini sampai dengan akhir round yang ini. Nanti di round ini kita ganti cara pengerjaan. Ini saya sudah hampir di akhir ya. Di round pertama membuat bulu ini front loop yang terakhir. Ini saya sudah membuat 8 chain, kemudian di sini buat SC. Kemudian 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, pada round berikutnya ini kita akan sedikit mengakali ya. Ini tampilannya untuk bagian yang awal. Jika dilihat seperti ini akan rapi ya, karena semua stitch terisi dan diawali dengan SC. Jadi rapi seperti ini ya tampilannya dari depan sampai belakang. Nah, sudah di bagian round yang kedua ini di sini kita mulai mengakali supaya lebih cepat juga pengerjaan kita. Di sini kita buat slip stitch. Jadi tidak lagi membuat SC tapi langsung membuat slip stitch. Seperti ini. Lalu buat 8 chain. Setelah 8 chain kita lewati atau kita skip stitch yang di sebelah sini. Kita buat slip stitchnya pada stitch berikutnya seperti ini. Ini ada yang tidak terikut benang saya. Nah, seperti ini. Lagi buat 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan skip satu lagi dan buat slip stitch pada stitch berikutnya. Seperti ini terus sampai dengan nanti di round menjelang yang paling akhir ini. Ini adalah round paling akhir ya. Jadi sampai sekitar sini ini kita buat pakai slip stitch dan ada skip. Nanti yang di sini pada round terakhir kita buat lagi dengan menggunakan awalan berupa SC, kemudian baru chainnya, supaya apa, ketika nanti dilihat itu bagian depan sini rapi
Dan bagian belakang, bagian paling atas, maksudnya paling akhir dikerjakan itu juga rapi. Sedangkan yang tengah-tengah itu tidak akan terlalu kelihatan ya kalau misalnya ada yang kita lewati, karena nanti ini akan saling menutup ya, akan saling menutupi. Chain-chain kita itu dia akan rapat seperti ini ya. Jadi tidak masalah kalau bagian yang tengah-tengah itu kita akali dengan di skip-skip ya. Jadi dilanjutkan dulu dengan metode ini yang slip stitch kemudian skip ya, sampai dengan nanti menjelang akhir. Satu round terakhir kita kerjakan lagi dengan SC dan tidak boleh ada yang di skip. Jadi nanti sini rapat. Ini saya sudah sampai di stitch paling akhir. Ini membuat 8 chain yang terakhir, kemudian kita buat slip stitch. Kalau yang terakhir ini round 1 terakhir ini kan sudah membuat SC, kemudian 8 chain, S8 chain gitu ya. Kemudian untuk mengakhiri buat saja slip stitch ke kepalanya langsung seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Rapikan. Kemudian ini ada benang yang tidak terikut punya saya. Kemudian tambah 1 chain sebagai pengaman sebelum putus benang. Kemudian putus benang. Sisakan cukup panjangnya di sini 10 sentian gitu seperti awal tadi. Ini lalu kita akan rapikan ekor-ekor benang ini ya. Ini yang awal kita tusukkan ke dalam sini, di sini ya. Kemudian keluarkan ke bagian atas sini. Begini. Ya, lalu tusukkan lagi, keluar di stitch mana saja seperti biasanya ya, gini, lalu masuk lagi dan keluar stitch lainnya lagi gitu, lalu putus benang. Lakukan juga untuk ekor benang yang satu lagi. Nanti setelah dirapikan hasilnya akan lebih bagus ya. Lalu nanti kita akan jahit bagian telinga. Untuk bagian telinga sebelum dijahitkan kita akan tempel dulu posisinya. Ini round pertama membuat bulu-bulu ini, letakkan ini di bawahnya ya, satu round persis sebelahnya, bawahnya maksud saya, seperti ini di samping kanan dan kiri. Supaya posisi tidak banyak berubah, silahkan dibantu dengan jarum pentul, jangan hanya satu, lebih dari satu akan lebih baik karena lebih rapat ya, seperti ini. Kemudian yang sebelah juga seperti itu, posisinya dipaskan dulu, dilihat, dibuka dulu ini bulu-bulunya, kurang lebih satu round di bawahnya seperti ini, sambil dilihat ya teman-teman. Dihitung jumlah stitch ke samping itu berapa, misalkan yang sebelah sini 3 stitch, berarti sebelah sini juga kurang lebih jaraknya adalah 3 stitch seperti itu. Jadi supaya seimbang ya kanan dan kirinya gini. Lalu pasang lagi jarum pentul.
sudah dirasa pas atau belum. Jika belum, silahkan digeser lagi posisinya sampai teman-teman mendapatkan tampilan yang diinginkan ya, seperti apa telinganya, letaknya di mana. Kalau punya saya kurang lebih seperti ini saja. Sekarang kita lanjutkan dengan menjahit. Untuk penjahitannya di sini saya memakai jarum yang cukup panjang ya, ini 10 cm. Jadi ini saya jahitkan langsung menembus dari kiri ke kanan seperti ini. Ini jadi menembus seperti ini ya punya saya. Tapi silahkan bila teman-teman kebetulan tidak punya jarum yang panjang seperti ini, dijahit satu sisi kemudian satu sisi lagi. Sini saya langsung dua seperti ini supaya lebih cepat juga ya kalau menurut saya. Gini, lalu ke sampingnya sini, stitch sebelahnya, kemudian tembus lagi gini, ini tembus sebelah sini. Seperti ini saja jahitannya, tidak ada patokan khusus, asalkan yang penting dia sudah kuat ya, terjahit kuat di situ. Kalau untuk menariknya kesulitan, di sini saya pakai tang kecil ini untuk membantu menarik jarum. Ini lakukan bolak-balik kanan kiri sampai keduanya terjahit ya. Ini punya saya hasilnya seperti ini setelah dijahit ya. Sekarang kita akan buat sulaman bagian mulut dan hidung. Salah satu ujungnya kita buat simpul terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita tusukkan dari mana saja, tidak masalah, ke sekitar 4 round di bawah mata ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari sekitar round ini katakanlah titik tengahnya ya, sini. Berarti nanti kita buat ke bawah itu. Kalau misalkan teman-teman merasa di sini posisinya kurang pas, bisa dinaikkan lagi atau diturunkan lagi, silahkan saja, coba-coba saja. Ini bisa dilepaskan ya karena tidak paten. 1, 2, 3, 4. Oh maaf, saya keliru, 1 round. 1, 2, 3, sekitar sini ya. Di sini ini berarti saya sekitar 2 stitch ke samping kanan dan kiri dari titik tengah. Ini bagian simpulnya masuk, nanti dia tertahan di tengah-tengah background. Jangan terlalu keras juga tariknya. Lalu arahkan jarum ke sini, lalu turun lagi seperti ini. Ini nanti membentuk lengkungan yang di sini. Jadi mau berapa round ke bawahnya. Ini saya terlalu banyak, misalkan ini 3 round ya turunnya
sini. Kalau misalnya kurang pas menurut teman-teman bisa dilepas, karena ini kan benangnya bukan simpul mati ya tadi. Nah, seperti ini. Lalu ke bawah usahakan lurus seperti ini. Misalnya dicoba dulu, kalau merasa kurang pas bisa dibongkar, kalau sudah merasa sesuai bisa diteruskan seperti ini ya. Lalu seperti biasa di sini kita akan tusuk-tusukkan ke bagian-bagian lain. Sini masuk melalui stitch yang sama begini dan keluar di stitch yang berbeda. Lalu setelah itu putus benang. Seperti ini hasilnya, tinggal rapikan. Nah, ini sekian dulu video kali ini. Seperti inilah hasil amigurumi berbentuk kepala domba kita. Sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya.